Hai, Assalamualaikum. Makasih sudah mampir untuk klik video ini di channel Aras Punya Cerita. Untuk kamu yang suka pergi-pergi tanpa kasih kabar ke orang tua, jangan kayak gitu ya. Mereka pasti bingung nyariin kamu. Setidaknya kasih kabar ke orang rumah atau ke teman terdekat kamu. Harus ada yang tahu di mana keberadaan kamu. Jangan jadi bagian dari kasus misteri seperti dalam video ini. Banyak kasus misteri di dunia yang belum terpecahkan bahkan sampai puluhan tahun lamanya. Belum terungkap pelakunya, di mana korbannya atau motifnya. Yuk kita ikuti videonya sampai selesai. Kasus ini tentang hilangnya seorang mahasiswa bernama Christine Smart yang saat itu berumur 19 tahun. Dia lahir tanggal 20 Februari 1977. Dia lahir di wilayah Bavaria, Jerman, tapi punya kewarganegaraan Amerika dari ayah seorang guru yang juga berprofesi sama seperti ibunya. Ayahnya bernama Stan Smart dan ibunya Dennis Smart. Mereka guru untuk anak-anak personel militer Amerika. Christine Smart ini punya satu saudara lelaki dan satu saudara perempuan. Saat kecil keluarganya pindah ke wilayah Stockton, California. Lalu Christine Smart sekolahlah di situ sampai dia menamatkan SMA-nya di Stockton Lincoln High School di tahun 1995. Nah, sampai 1996 itu dia sempat kerja jadi penjaga pantai gitu. Di tahun 1996, Christine Smart ini baru masuk jadi mahasiswi baru di California Polytechnic State University atau kampus Politeknik Negeri California. Lalu di pertengahan tahun tersebut atau tepatnya tanggal 25 Mei 1996, Christine Smart ini baru pulang dari sebuah party di luar kampus ya, pesta-pesta gitu. Perginya ke sana sih sama teman kampusnya, tapi dia pulangnya itu kabarnya sendirian. Sampai suatu saat dia berjalan pulang itu sendiri, tiba-tiba dia jatuh tergeletak pingsan di halaman rumah seorang warga. Nah, dari kejauhan ini lewatlah dua orang teman yang kayaknya kenal nih ya. Dia deketin nih dua orang ini, satu laki-laki bernama Tim Davis dan yang lainnya adalah perempuan bernama Cheryl Anderson. Benar aja ketika disamperin mereka kenal nih ini Christine Smart. Lalu mereka berinisiatif untuk mengantarkan Christine Smart pulang. Karena saat itu kondisinya pingsan, ya coba diberdirikan gitu ya. Diajak pulang, dipapah berjalan karena memang kondisinya mabuk berat. Baru berjalan beberapa lama, itu datanglah teman kelasnya yang lain yang bernama Paul Flores. Saat itu dia berumur 19 tahun. Laki-laki ini, si Flores ini menawarkan ikut mengantarkan Christine Smart. Bahkan dia bilang, aku aja deh yang nganterin pulang. Christine Smart itu asramanya dekat, posisinya sama asrama si Paul Flores ini. Dan karena saat itu Tim Davis dan Cheryl Anderson ini punya kepentingan sendiri lagi. Mereka tuh masing-masing sebenarnya pengen pergi pisah gitu sih, nggak barengan. Karena lihat ada orang yang mau nganterin dan lebih dekat, akhirnya mereka mempercayakan Christine Smart untuk diantar pulang sama Paul Flores. Nah, keesokan paginya, berarti itu tanggal 26 Mei 1996, tetangga kamarnya si Christine Smart ini ngasih tahu ke orang tuanya kalau sampai pagi gitu Christine Smart ini belum pulang. Baik juga sih ya, tetangga kamarnya di asrama, mereka peduli gitu. Mereka tahu kalau Christine Smart ini belum pulang dan buru-buru ngasih kabar ke orang tuanya. Lalu orang tuanya coba menghubungi Christine Smart, tapi nggak diangkat. Christine Smart juga nggak menghubungi balik orang tuanya. Sampai siang, bahkan sampai sore harinya, belum juga didapat kabar. Christine juga tidak menghubungi balik orang tuanya di mana dia berada dan kenapa dia nggak pulang juga ke kamar asramanya. Sampai besok paginya orang tuanya terus mencari dan mereka tambah bingung. Mulailah terbersit di pikiran mereka kalau sesuatu yang buruk terjadi sama Christine Smart. Takutnya dia hilang, diculik atau bagaimana ya kan, namanya orang tua pikirannya mulai macam-macam. Lalu orang tuanya ini mulai memberi kabar ke pihak polisi kampus. Nah, pihak kampus ini mulai menanyai teman-temannya Christine Smart, siapakah yang melihat dia di pesta itu atau dia pulang sama siapa. Lalu ya ketemulah sama si Tim Davis dan Cheryl Anderson tadi. Ya mereka bilang kalau mereka sempat nganterin Smart itu pulang, tapi ya nggak sampai asramanya karena dianterin lagi sama Flores. Dan saat itu kondisinya Christine Smart itu dalam keadaan mabuk berat. Lalu didapat lagi keterangan dari teman sekelas yang lain kalau Christine Smart ini kayaknya lagi pergi deh, pergi liburan atau pergi ke suatu tempat yang dia tuh nggak mau diganggu atau nggak mau ngasih tahu lagi sama orang tuanya. Jadi memang kayak pergi diam-diam nggak ngasih kabar, kayak pengen cuma liburan sendirian aja dulu, healing kali ya.
Nah, kemudian polisi mempercayai itu, terus diberikan waktu untuk mencari Christine Smart. Sampai seminggu kemudian berlalu, belum juga tuh datang atau ketemu sama Christine Smart. Orang tuanya ya pasti tambah bingung, nggak tahu nyarinya kemana. Nah, pihak polisi kampus ini akhirnya baru mengumumkan berita kalau dinyatakan hilang, missing Christine Smart ini. Dan dari situlah pencarian mulai dilakukan lebih intensif. Pencarian dilakukan berbulan-bulan kemudian, bahkan bertahun-tahun kemudian, belum juga mendapati titik terang. Sampai berlalulah 6 tahun tanpa terasa, akhirnya dinyatakan di tanggal 25 Mei 2002 atau sekitar 6 tahun kemudian, Christine Smart ini dinyatakan meninggal dunia. Tapi ya saat dinyatakan itu juga nggak ketemu juga sih jenazahnya di mana. Ya dinyatakan meninggal aja karena mungkin polisi mikirnya udah nggak selamat gitu ya. 6 tahun tuh dia kayak raib aja gitu di telan bumi. Dicari kemana-mana yang nggak kelihatan, nggak tahu jejaknya di mana gitu ya. Lalu kemudian karena kasus ini saat itu mendapati begitu banyak perhatian dari warga lokal, akhirnya memberikan tekanan kepada anggota parlemen untuk merevisi undang-undang yang di situ tuh bilang kalau pihak kepolisian kampus harusnya cepat berkoordinasi dengan polisi di luar kampus kalau ada mahasiswa yang nggak pulang-pulang gitu ya, jangan sampai ditunggu 3 hari atau seminggu. Cepat dinyatakan hilang, cepat koordinasi sama polisi di luar kampus untuk dilakukan pencarian lebih intensif. Siapa tahu bisa menyelamatkan atau ketemu gitu ya. Kalau sampai seminggu kan khawatirnya sudah sesuatu yang buruk terjadi dan nggak bisa lagi diselamatkan. Undang-undang itu pun bisa disahkan oleh anggota parlemen, ditandatangani oleh gubernurnya saat itu, Pete Wilson. Tahun demi tahun berlalu, kemudian di tahun 2005, pihak keluarga dari Christine Smart ini mengadukan keluarga Paul Flores sampai ke pengadilan gitu sih, karena mereka merasa Paul Flores ini adalah orang terakhir yang bersama Smart. Harusnya ya dia tahu Smart itu gimana keadaannya atau kemana. Cuma Paul Flores itu di awal setelah dimintai keterangan sama polisi juga dia bilangnya ya dia nganterin ke kamar asramanya. Setelah itu ya dia nggak tahu, pasti dia nggak mau disalahin. Siapa tahu dia sudah kembali ke kamarnya, tapi teman-teman di sebelah kamarnya Christine Smart itu nggak tahu kalau Christine itu sudah pulang. Dan kemudian pergi lagi menjelang pagi dan teman-teman sekamarnya atau teman di sekitar kamarnya itu nggak tahu juga. Dan dari situ teman di sekitarnya bilang kalau Christine Smart belum pulang. Padahal bisa aja dia udah pulang dan pergi lagi. Jadi Paul Flores ini yang nggak mau disalahin, dia udah bantu kok Christine Smart ini pulang sampai ke asramanya. Tapi kecurigaan pihak keluarga Christine Smart ini ya beralasan juga ya. Akhirnya mereka mengadukan pihak keluarga Flores. Karena nggak cukup bukti, ya akhirnya dilepas tanpa putusan. Nah, di tahun 2007, gantian nih pihak keluarga dari Flores mengadukan juga si keluarga Christine Smart ini. Mengadukannya tuh mereka bilangnya selama itu begitu banyak pemberitaan, mereka mendapati tekanan emosional dari publik. Jadi mereka kayak ngerasa nggak nyaman gitu. Mungkin di sini tuh kayak diaduin dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan gitu kali ya, mungkin seperti itu. Tapi ya karena kurang bukti juga, akhirnya ya sidangnya tanpa putusan. Dalam rentang waktu 2011 sampai 2016, pihak kepolisian setempat ini sudah menghabiskan ribuan jam dan ribuan dolar untuk mencari keberadaan Christine Smart. Bahkan FBI menempatkannya sebagai penyelidikan kasus orang hilang dengan prioritas tinggi. Sampai dikasih kayak sayembara gitu, $75.000 untuk siapapun yang bisa mengetahui keberadaan Christine Smart. Tapi ya dia tetap aja kayak raib gitu, nggak diketahui di mana kemana, bagaimana gitu ya. Sampai di tahun 2019 ada sebuah podcast dokumenter yang di-host oleh Chris Lambert. Di situ dia bilang bahwa kasusnya Christine Smart ini akan menemui titik terang berikutnya. Karena dia ternyata punya seorang saksi baru. Bahkan dia bilang ini saksi kunci. Nah, dari situ polisi mulai kembali membuka penyelidikan lebih intensif lagi, lalu menghubungi si saksi kunci ini. Dan ternyata ketika dimintai keterangan, si saksi ini berkata bahwa di tanggal 25 Mei itu, menjelang pagi hari ya, sudah 26 Mei 1996 itu, dia mendengar ada seseorang yang menelpon ayahnya Paul Flores, yaitu Ruben Flores yang saat itu berumur 55 tahun. Nah, di situ tuh kayak terjadi kepanikan gitu. Ruben Flores ini di ujung telepon itu dia tuh diketahui ada anaknya yang nelpon dia, si Flores itu. Di situ kurang lebih si Flores ini bilang ke ayahnya kalau ayah di kamarku ada seorang wanita.
Aku butuh bantuanmu sekarang. Dan meluncurlah si Flores ini. Kayaknya dia ikut panik juga deh si Ruben Flores ini. Karena ya di telepon itu nggak cukup berhenti sampai dia bilang ada wanita di kamarnya. Si Paul Flores ini anaknya bilang kalau iya perempuan itu sudah aku bunuh dan aku nggak tahu mau diapain. Demi seorang anak ya kan, ayah ini orang tua nggak pengen anaknya dapat masalah, mau dibantuin gitu kali ya, mau diapain tuh mayat ya. Akhirnya si Ruben Flores ini meluncurlah ke asramanya Paul Flores dan ternyata Christine Smart itu saat itu dibawa ke kamarnya Paul Flores. Jadi malam itu tuh nggak jadi dianterin ke kamar asramanya Christine Smart sendiri. Dari keterangan saksi yang baru ini, polisi kembali menyelidiki kasus ini, bahkan lebih antusias untuk membuka kembali. Kayaknya bakal ketemu nih, penyelidikannya bakal berakhir. Ya dipanggil lah ya orang tuanya, ayahnya si Flores yang bernama Ruben Flores tadi. Lalu diselidiki dan akhirnya mereka tuh ditangkap. Sekitar tanggal 13 April 2021, Paul Flores ini ditangkap di kediamannya juga bersama ayahnya karena pastinya ayahnya dituduh ikut membantu menyembunyikan jenazah Christine Smart. Mereka kemudian terus ditahan sampai 18 Oktober 2022 dan juri juga menyatakan bersalah untuk si ayahnya ini dan harusnya ikut dihukum. Mereka menghadapi sidang putusan yang akan dibacakan 9 Desember 2022. Mereka menghadapi tuntutan penjara seumur hidup atau 25 tahun. Tapi dari situ polisi tetap ingin mencari keberadaan Christine Smart ini. Akhirnya dicarilah ke rumahnya si Flores. Dia pakai Ruben Flores ya, ayahnya Paul Flores tadi, pakai radar penembus tanah, pakai anjing pelacak bau jenazah. Akhirnya diketemukanlah sisa-sisa dari mayatnya Christine Smart ini. Jadi ternyata dia tuh ditanam di bawah ya, di halaman belakang rumah tersebut. Ya cuma ada sisa-sisanya aja kerangkanya karena itu sudah lama ya, sudah sekitar 26 tahunan. Akhirnya kasus ini clear, terungkaplah bahwa ternyata Christine Smart menghilang. Dia dibunuh oleh teman sekelasnya sendiri, teman kampusnya sendiri, dan ternyata pada malam itu dia memang gak dibawa ke asramanya tapi dibawa ke asrama punya Paul Flores. Jaksa juga mendakwa Paul Flores atas percobaan pemerkosaan dan pembunuhan. Demikianlah kisah ini berakhir. Silakan share videonya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih.